itu tinggal dalam pengalaman yang pahit, ya, perasaannya terlalu benci, dengki, iri hati, dan ada kemarahan, ketidakpuasan, dan tidak mampu untuk mencintai Tuhan dan sesama, juga tidak mampu untuk mencintai diri sendiri, benci diri sendiri. Hanya guna orang ini penuh dengan kelemahan, ya, itu dia. Oleh sebab itu hidup tidak bahagia dan juga dia melukai satu sama lain, dan ini berlangsung terus-menerus sampai kita sungguh-sungguh terbuka kepada kuasa kasih Tuhan dan disembuhkan, ya. Baik kita lihat di dalam struktur jiwa kita itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar itu conscious, alam bawah sadar itu subconscious, ya. Nah, seperti gunung es di mana hanya 10 hingga 20% itu berada di permukaan, itu alam yang sadar. Saya tahu bahwa sekarang saya sedang menyertai retreat, ya, saya merasa benar. Yang 80 hingga 90% itu berada di bawah alam sadar, subconsciousnya, di mana sudah terjadi kemarin atau bulan lalu, 10 tahun yang lalu, 20, 30, 50 tahun yang lalu. Kita pikir kita sudah lupa, tahu-tahu semua yang terjadi dalam kandungan ibu lagi sudah ada di dalam alam bawah sadar. Seperti komputer yang ada memori, yang ada ingatan, mencatat setiap peristiwa, termasuk peristiwa yang menggembirakan dan peristiwa yang menyakitkan. Namun tidak semua peristiwa yang menyakitkan itu masih ada di bawah alam bawah sadar. Ada yang sudah disembuhkan karena doa-doa kita, karena misa kudus, karena doa rosary, karena doa-doa orang lain, karena misa kudus umat lain berdoa untuk seluruh gereja kudus. Saya adalah anggota gereja, saya menerima rahmat itu dan saya disembuhkan. Bila sudah disembuhkan, saya tidak tahu. Nah, itu dia. Itu sebabnya bila kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, juga untuk orang lain, kita tidak tahu apakah doa kita itu untuk siapa. Ya, mungkin untuk orang yang kita tidak kenal, namun dia menerima rahmat itu dan disembuhkan. Begitu juga dengan diri sendiri. Tidak tahu siapa yang berdoa untuk saya menerima kesembuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sembuh? Bila kita imbas kembali peristiwa itu, contohnya saya dipukul, saya boleh ingat kembali, namun tidak menyakitkan, dan saya mampu bersyukur. Ya, bila saya ingat kembali, saya masih ada perasaan marah, kecewa, dan sebagainya, berarti belum sembuh total. Mungkin dalam proses, tapi masih perlu dikerjakan, ya, masih perlu dikerjakan. Bagaimana kita bekerja? Ya,
itu dengan berdoa, dengan semua kegiatan yang membantu kita untuk dekat kepada Tuhan. Tuhan saja satu-satunya penyembuh, tidak ada yang lain. Baik tentunya lihat ini. Nah, gunung itu kita lihat dibahagikan kepada 8 tingkat atau masa kehidupan. Pertama, masa dalam kandungan, kita semua mengalami itu. Kedua, masa kelahiran. Ketiga, masa bayi. Keempat, masa kanak-kanak. Kelima, masa remaja. Keenam, masa dewasa. Ketujuh, masa setengah umur, midlife, 50-an. Dan terakhir, masa tua, ya, 60 ke atas. Boleh kita panggil tua? Boleh? Ada orang tidak mengaku tua. Oh, gitu. Jadi setiap fase atau peringkat itu kita mengalami sesuatu sebenarnya. Ya, masa dalam kandungan ibu kita mengandung kita, bila dia hidup dalam keadaan yang bahagia, selalu dikasihi oleh si suami dan juga mertua, maka bayi dalam kandungan itu merasa dikasihi. Lihat dalam kandungan ibu berapa hari, berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Yang pertama atau 280 hari. Bila ibu makan ayam, daging ayam, wah ada protein kan? Ya, ada banyak zat yang lain. Bayi dalam kandungan juga menerima zat yang sama, bukan? Ya, apa yang ibu itu makan, bayi itu juga mendapat bahagia. Bukan hanya itu saudara-saudari, begitu juga emosi atau perasaan. Bila ibu itu mengganggu bayi, dia selalu kena pukul, kena marah, ditinggalkan, dia merasa sangat kecewa, sakit hati, marah, apalagi banyak lagi emosi-emosi yang lainnya. Jadi anak dalam kandungan juga menerima itu. Itu sebabnya ada orang lahir saja sudah ada kemarahan dalam hatinya, selalu merasa kecewa. Itu dia. Ya, selalu merasa takut, selalu merasa tidak dikasihi. Nah, itu sebabnya ada orang tiba-tiba mengalami ketakutan yang tidak beralasan. Iya, kalau kita orang yang normal, ada kebakaran, pasti kita takut lah. Kalau ada kebakaran itu tidak ada takut, itu tidak normal kan? Itu api sudah besar, jadi ada api. Jadi kalau tidak normal kan? Iya. Bukan karena ada sesuatu yang memang betul-betul harus ditakuti. Ini yang dan apa-apapun dia selalu merasa takut. Nah, itu ada sesuatu yang besar kemungkinan masa dalam kandungan. Ya seperti saya ceritakan tadi, rasa ditolak. Nah, ada seorang ibu, dia itu adalah kawan saya sebenarnya. Satu hari dia telepon saya beritahu anak saya, anak sulung itu lelaki, kira-kira berminat waktu itu, sangat kurus, selalu ceret-ceret, selalu asma, dan selalu bersih.
itu lebih 30 kali dia bersih. Padahal itu sejuk. Nah, dia bilang anak saya lahir sejak sakit, saya mau bawa dia pergi bromo. Oh, saya bilang jangan, tidak boleh itu bertentangan ya dengan iman dan kepercayaan kita. Bawa ke sini lah. Jadi dia bawa. Bila dia bawa ke sini, saya bercakap-cakap dengan dia dulu lah, asli. Cuman waktu mau ngandung dia pikir-pikir, dia apa juga. Ini anak pertama, saya sangat mengharapkan anak ini. Terus saya pikir, mungkin ada akar lain, kan saya mau bantu dia untuk mencari akar, ya. Jadi kita melengkapi semua ini supaya membantu kita untuk mencari akar bukan hati kita. Kemudian kita berangkat secara spesifik, ya bukan pelajari semua ini untuk menghakimi orang beriman. Nah, kan ada beberapa ini, kan bukan untuk tujuan itu. Jadi waktu itu saya bantu dia untuk mencari akar. Coba pikir lagi masa mengandung dia, apa ada sesuatu yang negatif. Dia pikir, waktu saya mengandung dia itu, saya ada selera makan, tapi saya suka makan es krim. Iya. Jadi saya makan banyak es krim. Oh, Roh Kudus bekerja dan saya melihat satu peran. Kau sudah, kau itu orang besar, makan banyak sedikit es krim pun problem kan? Tapi anak dalam kandungan kau itu tidak makan es krim itu bikin ceret-ceret kan? Takutlah anak dia ceret-ceret. Es krim itu sejuk, bikin asma. Es krim itu sejuk, bikin bersin. Acu sepanjang hari. Itu susah. Penerangan dari Roh Kudus. Oke, sekarang kalau dia, saya akan tumpangkan tangan ke atas dia dan engkau. Mari kita pakai imajinasi iman. Faith imagination. Itu cara menggunakan kesembuhan luka batin. Jadi saya tumpangkan tangan. Tuhan Yesus, biarlah engkau membawa dia kembali ke masa bila dia mengandung anak ini. Bayangkan, sesudah bayangkan Yesus kembali bersama dengan dia waktu dia mengandung. Yesus menyembuhkan engkau supaya engkau tidak punya masalah selera, boleh makan dengan sehat dan menyembuhkan anak dalam kandunganmu itu. Itu sejarah. Sebulan kemudian dia bawa anaknya ke sini. Dari jauh proses anak saya sudah sembuh, tidak lagi asma. Padahal sejak kecil sudah jumpa banyak dokter, tidak dapat menyembuhkan dia. Sudah tidak ceret, sudah tidak bersih, sudah sehat semua. Puji Tuhan. Sekarang dia sudah besar, sudah sehat, tinggi dan besar. Dulu ini kurus kering. Nah, semua itu ada kaitannya. Dia masa dalam kandungan, penyakit jasmani mempengaruhi penyakit batin, lebih lagi mempengaruhi. Nah, bila orang itu dalam kandungan ibunya coba menggugurkan tapi tidak berjaya, dia lahir akan menjadi seperti yang pernah saya alami, yaitu rendah diri, yang rasa ditolak, ya, itu dia. Tapi Tuhan tetap ada cara untuk menyembuhkan. Baik, saya mau pergi ke peringkat berikutnya, yaitu masa kelahiran. Masa dilahirkan, ibu sudah lemas, kan? Dan sebelum melahirkan pernah ada 1
satu case gadis ini 20 waktu itu masih muda. Dia mendoakan luka batin, tiba-tiba dia menangis. Saya berhenti dan bertanya, kenapa kamu menangis? Dia tidak ada menjawab. Saya doa lagi, saya diberi satu penerangan bahwa waktu dia dilahirkan ada masalah. Jadi saya tanya ke dia, memang ada masalah waktu ibu melahirkan engkau? Dia mengatakan, iya. Waktu ibu sudah melahirkan dia itu mengalami kesakitannya sangat lama. Ya, sangat lama dan dia merasa bersalah. Ya, itu sebabnya hubungan dia dengan ibu dia itu kurang akrab. Di mana dia merasa bersalah saja. Saya yang menyebabkan ibu saya menderita waktu dia melahirkan itu. Nah, dan ada satu case lagi waktu ibu melahirkan dia harus pakai alat, ya, pakai klik, dan itu juga meningkatkan kesan yang negatif yaitu luka batin. Di mana bila dia sudah besar, dia takut melihat klik ataupun bunyi, asalkan alatnya tajam. Heran kan? Ya pasti ada akal. Nah, ada lagi satu case, ya di mana orang itu sudah besar, namun dia suka membunuh diri. Ya, kenapa dia sudah pergi jumpa dokter, yaitu dokter mental, psikologis, tapi juga tidak dapat membantu dia. Satu kali counseling yang mendapati bahwa waktu ibu mengandung dia, ibu itu selalu coba membunuh diri. Ya, pakai pisau cukur, ya, pisau cukur. Dan sekarang dia sudah besar, dia mau membunuh diri juga dengan cara yang sama. Nah, jadi doakan dia supaya waktu dalam kandungan ibu, Yesus kembali bersama dengan dia dan menyembuhkan ibu dia, juga menyembuhkan dia. Itu saja, dan tidak lama kemudian dia sudah menjadi siap. Nah, masa kelahiran kebanyakan orang, khususnya dulu, tidak mengalami kehamilan kan ibu melahirkan sudah lemas, ya jadi nurse itu hanya tahu sejak baby itu, dan ibu itu tidak dapat ya mendukung anak itu. Nah, bila bapak tidak hadir dan bayi yang baru lahir ini mengalami kesunyian, ya tidak ada yang bersama dengan dia. Lagipun yang cahaya itu sangat terang karena dalam kandungan ibu punya selesa apa? Iya, punya selesa Tuhan juga yang menciptakan itu. Ya, kandungan ibu itu sangat selesa itu. Jadi ada juga yang tidak mau keluar. Ya, sudah overdue, ya sudah sampai masa masih tidak mau keluar. Kan? Iya. Ada yang belum sampai masa sudah keluar prenatal. Kan? Ya. Bayi yang belum sampai masa sudah keluar 7 bulan, 8 bulan harus taruh di incubator kan? Nah, cahayanya terang. Ya baru lahir semua bayi pasti dia menangis kan? Ya baru datang ke dunia sudah menangis. Ya berarti memang dipilih penuh dengan masalah kan? Penderitaan. Ya, baru lahir saya sudah menangis. Ya baru lahir, waktu dilahirkan itu bayi itu sendiri menangis.
nanti mati orang lainnya menangis, kan? Jadi hidup ini memang penuh dengan masalah, bukan hidup yang itulah berjalan secara lancar. Tapi Yesus tidak pernah janji bahwa hidup ini engkau pasti mengalami kebahagiaan besar, tidak pernah ada sakit. Yesus tidak pernah janjikan itu. Tapi untuk hidup yang kekal Yesus janjikan. Untuk kehidupan kekal kalau engkau setia, percaya padaku, melaksanakan perintahku, pasti aku janjikan hidup yang bahagia, hidup yang kekal, hidup yang betul-betul tidak ada penderitaan. Itu sudah pasti. Nah, itu dia. Jadi bayi yang lahir premature itu belum masa sudah lahir, itu pun ada kesadian. Luka batinnya itu tidak dapat terhindari, selalu bergantung pada orang lain. Itu dia. Tidak yakin diri. Nah, bagaimana dengan bayi yang dilahirkan secara pembedahan, cesarean baby? Itu pun ada pesan. Luka batinnya itu karena memang dia bukan mau melahirkan, karena potong, karena angkat ini oleh dokter. Nah, dia itu suka lari ke sini dan ke sana, aktif, hyperaktif. Nah, itu dia. Suka menangis, sangat menuntut, sedikit menangis. Minta ini harus dapat, tidak boleh tidak. Saya pernah menyaksikan beberapa orang anak seperti itu. Nah, ada seorang ibu, dia datang di tempat ini dan dia mendengar semua tentang penyembuhan batin. Baru dia tahu anak saya 8 tahun itu, dia orang kekelan, saya kenal. Bahwa dia pergi gereja, dia lari sendiri, lari sana, bising bukan main, angkat aktif, hyperaktif kan, pening kepalanya. Dan bila dia sudah dengar tentang ceramah ini, waktu doa penyembuhan batin, dia mendoakan anak dia sembuh-sembuh khususnya waktu dilahirkan secara perdana. Jadi retreat berikutnya dia datang lagi, dia memberi kesaksian. Bahwa setelah mengikuti retreat penyembuhan batin dan juga doa penyembuhan batin, satu kali dia pergi ke gereja bawa anaknya, anak rumah lain bilang, anak kau sudah berkembang, dia tidak sudah terlalu nakal seperti dulu. Baru dia sadar, anak saya sudah mulai duduk tenang dan dia tidak lagi lari ke sini dan ke sana. Nah, sudah sembuh. Dia memang selalu bawa anak ini retreat ke tempat inilah sebelum pandemi khususnya lah. Jadi semakin besar sudah. Jadi anak itu minta ini sister, dia bawa yang memperoleh kesembuhan di tempat ini melalui doa penyembuhan. Puji Tuhan. Nah, itu kelahirannya. Masa kedua, peringkat ketiga itu masa bayi, dan peringkat keempat itu masa kanak-kanak. Ini ada kaitan yang sangat erat. Anak yang baru dilahirkan, bayi sampai pada masa kanak-kanak, sangat memerlukan kasih sayang dari ibu bapa. Nah, bagi Anda yang menjadi ibu dan bapak, ataupun akan menjadi ibu dan bapak, perlu perhatikan hal ini, khususnya zaman ini. Sangat kasihan. Saya pernah, dulu sebelum pandemi saya selalu ke China kan untuk menginjil. China sudah sangat maju, ada tren yang sangat rapid itu, sangat cepat bergerak itu. Tempat duduknya juga sangat selesa dan ada meja untuk setiap tempat duduk.
Ada seorang ibu dia bawa anak kecil, saya rasa tidak sampai 6 tahun, mungkin juga tidak sampai 5 tahun. Dia ada satu handphone, anak dia juga diberi satu handphone. Dari kecil sudah diberi handphone, sangat merosakkan saudara dan saudari. Anak-anak tidak perlu handphone, tidak perlu games, tapi yang mereka perlukan itu adalah kasih sayang dari ibu mama. Bukannya saya sibuk kerja, saya sibuk macam-macam entertainment, hiburan, saya sibuk macam-macam aktiviti gereja. Tidaklah, kalau sudah kawin ada masa, harus ada masa untuk menjaga anak-anak. Ya, bukan alasan untuk menghabiskan masa di gereja. Misi pertama orang yang berkawin adalah keluarga. Ya, bukan semua masa dipakai di gereja. Nah, anak-anak itu jadi apa nanti? Kan? Itu dia. Anak-anak itu perlu kasih sayang dari ibu bapa. Dari awal saya sudah sentuh bagaimana anak itu mengalami kasih sayang dari Allah, yaitu melalui ibu bapa. Kalau ibu bapa sendiri tidak sembuh, bagaimana dapat mengasuh ataupun memberi kasih sayang kepada anak-anak? Ya, kenapa ada orang yang bersikap dingin, ya tidak ada kata-kata kasih pun. Jadi bila anak-anak tidak mengalami kata kasih sayang dari ibu bapa, dia sudah besar, dia tidak tahu apa itu kasih, dia juga tidak dapat mengasihi orang lain, juga tidak dapat mengasihi Allah. Itu dia. Anak itu bertumbuh bukan secara jasmani saja, tapi juga harus bertumbuh secara batin. Itu hanya bergantung pada kasih sayang dari ibu bapa. Yang ada satu kesaksian di mana ada seorang wanita 30-an, ya. Dia itu waktu counseling memberitahu saya bahwa dia selalu merasa gatal badan dia. Gatal pernah 2 kali terlampau gatal sehingga harus diantar ke emergency ward. Yang sangat gatal sampai tidak ada sampai pingsan. Jadi saya tanya dia, bagaimana dengan hubungan dengan ibu bapa? Dia mengatakan bahwa saya dari kecil itu sudah diberikan pada orang. Saya tidak pernah mengalami kasih sayang dari ibu bapa. Saya dibuang oleh orang tua saya. Nah, lalu dia pikir kembali, masa kembali, nah 2 kali saya itu sampai pingsan gatal itu karena saya ingat akan ibu bapa saya. Mereka itu buang saya masih kecil, jadi saya tidak pun diterima oleh ibu bapa, tidak dikasihi. Nah, di sanalah dia mulai gatal, kemudian sampai pingsan. Itu dia, saudara dan saudari, luka hati itu bukan hanya menyebabkan emosi tidak sehat, juga tubuh jasmani. Ya. Nah, ada lagi kesaksian yang lain. Ada seorang lelaki, dia itu waktu counseling, dia memberitahu bahwa dia takut dengan orang yang serius, watak buruk atau bishop dan father, kan orang serius kan, dia takut. Kalau boleh dia tidak mau duduk bersama mereka.
tidak mau dekat dengan orang-orang ini, menjauh diri. Ya kenapa? Jadi waktu counseling bantu dia untuk mencari akar bahwa waktu persekolahan zaman anak-anak itu dia pernah berbuat salah, lalu gurunya itu pegang leher dia, kemudian menghantarkan kepala ke dinding. Itu sangat melukai dia, sehingga dia itu takut sampai sekarang. Itu guru kan, itu sebabnya asal ada itulah watak seperti guru, seperti itulah bishop, ada orang merasa takut. Itu dia takut. Nah, ada orang tertentu karena tempat tertentu dia merasa takut. Kenapa? Ada sebab. Ya, ada orang melihat wajah orang tertentu ataupun ekspresi mimik muka orang tertentu atau kata-kata tertentu, dia merasa tidak senang dalam hati. Ya, timbullah perasaan yang tidak suka ataupun memarah dan sebagainya. Kenapa? Padahal orang itu mungkin pertama kali jumpa dengan kita, kan masih tidak pernah lukai kita. Berarti yang ada luka itu adalah diri saya sendiri. Saya juga ada luka sebenarnya, ya ditambah dengan situasi ataupun cara orang itu terhadap saya, maka terpancinglah luka. Ya. Nah sekarang orang-orang tidak lagi menyusul kan? Dulu ibu-ibu itu menyusul Tuhan menciptakan. Bila seorang ibu mendukung babynya itu menyusu, bukan hanya mengenyangkan perut baby itu, juga memberi kehangatan kasih kepada baby itu, karena dekatkan didukung. Tapi orang-orang zaman sekarang jangan mendukung baby kan. Biarlah kamu dia di wayang, ada wayang elektrik, tik kan ya kan, wah yang goyang sendiri, tambah dia perlu itu kan, makin jauh. Padahal anak-anak itu perlu sentuhan asli, perlu diberai, perlu bercakap-cakap dengan anak-anak itu, perlu didukung. Nah, ada juga baby yang minum susu sapi saja, kan? Khususnya sekarang lah. Itu sebabnya orang-orang sekarang ini, khususnya remaja, sangat berbeza dengan remaja dulu kan? Suka memberontak, sikapnya seperti sapi lah. Karena minum susu sapi, jadi matanya seperti sapi. Nah, baik, ada satu case, ada seorang kakak dulu kami ada memberi rekan kesahabatan. Nah, waktu bapaknya bukan bangkit itu, Roh Kudus memberikan sabda. Ada seorang di sini hidup dalam ketakutan. Yesus berjalan kepadamu dan menyembuhkan engkau. Jadi waktu sharing, dia memberi kesaksian. Waktu doa menyembuhkan itu ada sabda seperti ini. Saya merasa sekali Yesus berjalan ke arah saya dan menyembuhkan saya. Dia itu sudah 50 tahun, masih membawa ketakutan dari masa kecil, kira-kira 11 tahun. Waktu 11 tahun itu dia berbuat salah, bapaknya itu saja marah, tangkap dia, ikat dia ke pokok, terus keluarlah bapak
banyak semut. Ya, semut yang rapi itu, ya yang merah itu, pada dia itu sampai dia teriak dan menangis. Bapaknya diam saja. Terus mama dia melepaskan dia. Tapi sejak itu ada sisi gelap, ada shadow-nya. Dia selalu ikut dia. Kan kalau ya bayang-bayang itu semua ikut kita kan, kita kesini dan ikut. Kita kesana dia pun ikut benci, kan? Tidak ada pelepasan diri. Itu juga nasib mama ini. Dia pasti lagi ikut dan hubungan dia dengan apapun tidak begitu akrab walaupun sudah lama. Hari itulah dia disembuhkan dan dibebaskan. Lihat, sudah sangat lama, ya, sangat lama. Ada satu kali saya berada di China, juga ikut di Membakti. Jadi waktu doa Membakti itu jam 10 pagi sampai 12 tengah hari, ya. Ada sabda diberikan oleh Roh Kudus. Ada seorang ibu di sini memakai baju biru, duduk di tengah. Yesus menyembuhkan engkau. Banyak angin dan gas yang keluar. Terus sudah selesai jam 12 tengah hari. Itu sebenarnya dalam ada paroki punya kakak Ipan. Dia sendiri yang mengundang dia untuk menyertai dan itu karena dia tahu kakak Ipannya sakit. Dia sudah masuk hospital 3 bulan dan kaki kurus, tidak dapat makan dan insomnia, tidak dapat tidur, ada depression, ya, ada sakit gastrik juga. Jadi sabda itu untuk dia. Nah, setelah selesai, banyak itu menceritakan ke saya. Dia sendiri juga memberi kesaksian. Bila sabda itu muncul, saya duduk di tengah, pakai baju biru, banyak angin dan gas yang keluar. Saya punya saudara marah mendengar. Dia orang sakit 3 bulan di hospital. Bila dia datang ke tempat itu harus naik kren dan dibawa oleh saudara mantannya itu ramai-ramai karena orang sakit. Jadi saudara marahnya juga dengar dengan dia kan, dan malam itu dia tidurnya tidak ada masalah tidur, tidak ada depression, dan jam 12 tengah hari selesai doa membangkit perusahaan kaki, dia langsung akan membangun nasi, oke? Orang sudah pakai kan, mangkuk dan suntikan. Wah, mangkuk mereka bukan mangkuk kecil, besar. Wah, luar biasa, betul-betul sudah sembuh. Batin sudah sembuh, jasmani selera pun jadi sembuh. Puji. Baik, sekarang kita masuk masa yang kelima, yaitu peringkat kelima, masa remaja. Masa remaja itu kalau dari kecil menerima kasih sayang yang cukup dari ibu bapak, masa remaja tidak hanya masalah, ya, iya. Kalau dari kecil tidak menerima kasih sayang yang cukup dari ibu bapak, masa remaja menjadi masalah yang besar. Khususnya suka memberontak. Masa remaja adalah masa krisis identity. Ya, siapa saya? Itu dia. Kawan-kawan adalah pengaruh utama. Itu sebabnya bila sekarang adalah musim orang yang punya rambut seperti kucing jatuh dalam air dan yaitu ada yang macam itu untuk rambut sini sama dia mau karena kawan-kawannya itu suka dia merokok, dia suka menang di dada, dia suka mencuri,
Ya, suka punya ini style seperti itu, rambut ini, baju ini, dia mau. Nah, ibu bapak saya suka untuk menasihati dia. Karena dari kecil tidak ada hubungannya berkata sekarang lalu mau kasih tahu jangan buat ini, jangan buat itu. Sorry, dia tidak akan dengar. Iya, itu dia. Lagi pun ada banyak perubahan, yaitu jasmani, ya, dari segi biologi, ya suara dan berubah, ya perempuan pun berubah, jadi juga saling ada tarikan lelaki dan perempuan. Nah, sekarang sudah sangat berubah musim ini, zaman ini ya. Sekarang karena ada handphone, karena ya media massa, media sosial, anak kecil pun diberi handphone. Jadi dari kecil sudah dimudahkan kepada hal-hal yang dikasih, termasuk yang dibicarakan. Ya sangat tidak bagus, sangat tidak bagus. Ya. Tidak heran ketika ada sejak ada budak yang bawa buku, ya ada gambar-gambar lucu. Guru jadi heran, dari mana kau dapat? Dari kakak saya. Iya, tanggung jawab besar saudara dan saudari itu mencemari pikiran anak kecil yang seperti sekeping kertas yang polos bersih, sudah diconteng dengan semua yang kotor. Nah, itu sebabnya apalagi mereka yang mengalami yaitu penerangan seks, ya, bukan hanya perempuan, lelaki juga. Karena dari konseling saya tahu banyak hal perempuan dia dirombong, ya itu sebabnya dia sangat takut dan malu, merasa diri sangat kotor, dia menekan, suppress, ya ada waktunya meletup, yang marah, itu dia. Kalau kita selalu menekan emosi kita dari keluarga yang selalu suka bergaduh, ibu bapak sudah besar akan meletup, tiba-tiba marah. Ya, begitu juga dengan kes-kes yang dirombong itu, dia tidak pernah beritahu pada orang yang mendekat, selalu sakit kepala, biasanya migrain ya, sakit sebelah. Ada seorang ibu, waktu itu kami memberi berani penyembuhan di sekretariat, dia menyertai itu, dan sampai itu untuk dia ada orang mengalami sakit migrain sudah lama, Yesus menyembuhkan engkau, silakan berdiri, didoakan dia sembuh, dia datang ke sini migrain, dia cari saya untuk konseling, lalu dia cerita waktu remaja dia dirokok. Ya, itu sebabnya dia sangat menderita seluruh migrain, tapi Tuhan menyembuhkan dia. Lelaki pun ada, ya, karena dari kanker dia selalu itulah mendera dia secara sehat, lelaki dengan lelaki. Itu sebabnya dia tidak dapat bergaul dengan lelaki secara mau, dia takut itu lagi kan. Ya, kemudian dengan perempuan pun dia tidak dapat bergaul dengan baik, merasa diri tidak normal. Ya, nah itu masa remaja. Peringkat keenam masa dewasa. Kemudian peringkat yang ketujuh krisis tengah umur, midlife crisis, ya, kira-kira 50 tahun. Nah, dalam yang peringkat-peringkat ini sebenarnya juga ada kaitan dengan masa lampau, ya, dengan masa lampau. Tadi saya berbagi 4 kali melakukan kapasitas, jadi saya memasak. Nah,
Jadi apa yang terjadi? Masa dewasa namun pada luka-luka, ya khususnya pernah ditipu oleh orang lain atau gagal dalam persekolahan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam cinta. Nah, semua itu membuat orang itu terluka, tambah lagi oleh pengalaman masa lampau, yaitu dari kecil. Itu membuat luka hatinya makin berat. Nah, saya mau sentuh khususnya tentang bisnis tengah umur ini, midlife crisis, di mana orang yang mengalami ini kira-kira mulai dari umur 50 tahun. Tiba-tiba inilah dia seperti kembali ke masa remaja. Kalau masa remaja itu ada tarikan terhadap seksnya atau jantina yang berlawanan, ya lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Itu adalah first spring, musim bunga yang midlife crisis itu, krisis tengah umur itu 50-an, itu adalah musim bunga yang ya, di mana orang itu tiba-tiba merasa sangat perlu dicintai oleh orang lain. Ya, dia mencari. Kalau orang dari kecil sudah terpenuhi, dikasih oleh ibu bapak dan keluarga, maka setengah umur ini tidak masalah. Ya, kalau orang dari kecil tidak mengalami kasih sayang sejujurnya, ada kekosongan dalam hatinya, maka setengah umur ini dia mengalami kesembuhan yang kedua. Saya perlu dikasihi oleh orang lain. Walaupun itu pasangan suami istri, sudah ada suami, sudah ada istri, tapi dia rasa, wah, tertarik dengan lelaki lain, yang perempuan. Yang lelaki tertarik oleh perempuan lain. Iya, karena bukan masalah dengan pasanganmu, masalah batinmu dari kecil itu belum terpenuhi oleh kasih sayang dari ibu bapak, dan itu tidak dapat dipenuhi oleh perempuan atau lelaki lain. Maka bisa sekali pun kalau tidak ada sembuh, tidak akan puas, tidak akan terpenuhi hanya dalam Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa penyembuhan karena kasih-Nya yang tanpa syarat, yang mampu menyembuhkan kita, memenuhi hati kita yang kosong. Cukup? Ya, masih banyak yang akan dapat habis dalam waktu 5 jam. Ya, kalau saya memberi tentang teori ini kepada para ahli atau religius, saya boleh memberi sampai 5 jam cerita tentang teori penyembuhan batin. Bisa sudah cukup ya, sudah banyak contoh sehingga kita dapat melihat diri kita. Yang penting yaitu kita mau disembuhkan. Mau disembuhkan? Ya, kalau tidak mau, Tuhan tidak dapat apa-apa. Kalau mau disembuhkan, maukah engkau mengampuni? Macam tidak begitu yakin, ya? Mau mengampuni? Cukup. Dan mau percaya kepada Yesus yang dapat menyembuhkan. Amin. Doakan Anda, saudara dan saudari, supaya sembuh seperti saya dan berani bersaksi untuk Yesus, memberi kemuliaan kepada Yesus, bukan lagi dengan suara yang kecil yang tidak yakin, tapi dengan penuh keyakinan, karena saya tidak melihat pada diri saya sendiri lagi semua kekurangan, kelemahan, batin saya, tapi saya pandang pada
kepada Yesus, saya hidup untuk Yesus. Seperti Santo Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 14, saya hidup, saya bukan lagi saya, tetapi Yesus yang hidup dalam diri saya. Ya, saya hidup untuk Yesus, saya mati untuk Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau yang